Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Malam ini cuaca cerah. Rangkaian bintang menggantikan bulan yang tidak lagi menampakkan diri. Aku duduk bersama bapak di teras rumah sambil menikmati kopi kesukaannya. Ngobrol ringan seputar pekerjaan sehari-hari sebagai perantau. Ini singkongnya, Pak, Mas, ucap istriku, membawa singkong rebus dan meletakkannya di atas meja. Ia pun bergegas masuk kembali ke dalam. Hal itulah yang selalu dilakukan, menyediakan kopi dan membuat camilan untuk mertuanya, tanpa pernah ikut terlarut dalam obrolan. Memang, selama dalam perantauan, bapak dan kakek tinggal bersamaku. Dan sebagai bakti, aku sudah memberitahu istriku sejak sebelum pernikahan dulu, agar tidak terjadi keributan dengan hal itu. Dan alhamdulillah, sampai menginjak 2 tahun pernikahan, istriku tidak pernah mempermasalahkan. Meskipun saat ini sedang mengandung di usia kehamilan 3 bulan, ia tetap melakukan kewajibannya, mengurus bapak juga kakek tanpa mengeluh. Aku sendiri bernama Darso, anak kedua dari 5 bersaudara. Aku memiliki seorang kakak laki-laki bernama Mas Bono, dan 3 adik perempuanku, Surti, Sundari, dan Atik. Semuanya sudah berkeluarga dan telah dikaruniai keturunan. Sementara yang tinggal di perantauan hanya aku dan Mas Bono saja. Semua adikku memilih ikut suaminya ke Jawa, dan sudah dapat kupastikan kalau menetap di sana. Mas Bono sendiri memiliki sifat yang serakah, keras kepala, dan mau menang sendiri. Sebagian besar perkebunan milik kakek dialihkan atas namanya. Begitupun dengan milik bapak. Sisanya yang sekitar 10% dijual lalu dibagikan pada 3 adik perempuanku. Sedangkan aku hanya mendapatkan sedikit saja. Dan malah aku yang disuruh mengurusi bapak dan kakek yang sudah sepuh. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Pak, sebenarnya bapak dan kakek merantau ke Sumatera ini kenapa? Kok tidak mau balik lagi ke kampung halaman? Di Jawa sana kan lebih enak. Pertanyaan yang terpendam selama ini akhirnya aku lontarkan. Memang sangat berbeda jauh suasana di sini dibandingkan dengan di kampung halaman. Di Jawa lebih ramai dan lebih maju. Listrik, jalan, maupun pusat perbelanjaan sangat berkembang pesat. Sangat jauh berbeda dengan di sini. Tinggal di tengah perkebunan yang gelap gulita. Jarak satu rumah dengan rumah lain pun berjauhan. Dan yang membuat tidak nyaman adalah kurangnya hiburan. Karena masih mengandalkan tenaga diesel sebagai pengganti listrik, maka TV menjadi barang yang langka. Hanya radio bertenaga 3 baterai menjadi hiburan pasti. Untuk sejenak, bapak menghembuskan asap rokoknya. Pandangannya jauh ke depan, seolah ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Namun akhirnya bapak mulai bercerita tentang pertanyaanku. Kakek membawa bapak ke sini karena sesuatu alasan. Sebelum dilanjutkan, bapak memilih menyeruput kopi beberapa teguk. Dibuangnya puntung rokok kreatif di tangan, lalu disulutnya kembali yang baru. Setelah benar-benar menyala, ia pun memulai berkisah. Sebenarnya, kakek dan nenek adalah orang paling kaya di kampung waktu dulu. Tapi kekayaan itu didapat dengan cara yang salah. Karena tidak kerasan dalam kemiskinan, nenek melakukan ritual pesugihan dengan memuja Nyi Blorong. Kakek sendiri sama sekali tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya, sehingga ia tidak mau menikmati sedikit pun kekayaan dari hasil muja itu. Dari situ, kakek lebih memilih hidup sederhana dengan bekerja serabutan seperti sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, satu persatu saudara kandung bapak yang ada 8 orang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Yaitu tubuh mereka gosong seperti tersengat listrik dan ada bekas gigitan ular di lehernya. Waktu meninggalnya pun memiliki jarak yang hampir sama, yakni di setiap malam Selasa Kliwon, selisih sekitar 9 bulan. Hal itu membuat bapak merasa sangat kehilangan. Sebenarnya kakek sudah hendak melawan semenjak kematian anak pertama, tapi ancaman nenek membuatnya tidak berdaya, apalagi saat dirinya dibuat ketakutan saat siluman ular merasuk dalam mimpi. Dan setelah kematian anaknya yang ke-8, kakek memutuskan berpisah dengan nenek. Ia akan menanggung segala resiko jika nenek hendak mencelakainya. Ingat, Mun, jika sampai warga tahu, maka
kamu akan menanggung akibatnya. Ancam nenek. Padahal tanpa diberitahu pun warga sudah merasa curiga. Bahkan kakek juga ikut dicurigai. Namun demi menjaga keamanan diri sendiri, kakek merahasiakan perbuatan buruk istrinya. Untuk sejenak, bapak berhenti berbicara. Terdengar suara kakek batuk-batuk dari dalam. Memang, sudah setahun ini kesehatan kakek mulai memburuk. Meski masih mampu berjalan, namun usianya yang renta membuat ia banyak beristirahat. Sebentar kemudian, bapak meneguk kopi lalu melanjutkan bercerita. Pada waktu itu, usia bapak masih 13 tahun dan masih bersekolah kelas 1 SMP. Karena takut hal yang sama terjadi, maka atas kehendak kakek, bapak ikut dengannya. Sempat terjadi geger memperebutkan hak asuh, hingga bapak memutuskan memilih ikut kakek. Ia merasa lebih nyaman, meski sering bekerja keras membantu kakek. Sejak saat itu, beberapa kali nenek menemui bapak, merayunya agar mau diajak dolan ke rumah. Tapi selalu saja ketahuan oleh kakek. Bandi, mama kan orang kaya. Kenapa kamu mesti kerja setengah mati di usiamu yang masih sangat kecil? Ikutlah mama saja. Nanti kamu tinggal minta. Tidak usah bekerja seperti itu. Rayuan itu selalu diucapkan nenek pada bapak. Sedangkan kakek hanya tersenyum setiap kali bapak bercerita. Ya, tidak apa-apa bermandikan keringat, Bandi. Yang penting halal. Tidak bakalan mendapat azab. Ucapan kakek membuat bapak bingung. Ia tidak tahu apa yang dimaksud kakek dengan azab. Hingga suatu hari, saat bapak pulang sekolah sendirian, di tengah jalan ia bertemu dengan nenek. Mungkin saja sudah direncanakan oleh nenek. Dan siang itu, nenek mengajak untuk pulang ke rumahnya. Ia merayu dengan makanan dan jajanan yang banyak, juga akan diberi uang saku untuk membeli sepatu baru. Rayuan itu mampu membuat bapak tergiur. Apalagi sepatunya memang sudah usang, sudah robek di beberapa bagian. Benar saja, sesampai di rumah nenek, terdapat hidangan sangat banyak. Begitupun dengan jajanan. Hampir semuanya adalah makanan kesukaan bapak. Makanlah sepuas kamu, ucap nenek kemudian. Bapak langsung menyantap semua yang tersaji, sedangkan neneknya tersenyum sambil menyaksikan bapak yang sangat lahap. Padahal tanpa sepengetahuan bapak, nenek sedang merapal sebuah mantra di dalam hati. Selesai makan, bapak yang hendak pamit pulang ganti baju merasa sangat mengantuk. Ia tidak bisa menahan rasa kantuk tersebut. Mungkin itu adalah akibat dari mantra yang dirapal nenek, yang mungkin sudah menjadi rencananya. Tidurlah sana di kamar. Nanti biar aku yang bicara sama bapakmu, ucap nenek, yang langsung dituruti oleh bapak. Bergegas, bapak masuk ke kamar yang ditunjuk nenek. Ia merebahkan diri dan langsung tertidur. Dalam lelapnya, bapak bermimpi melihat semua saudaranya yang telah meninggal. Mereka terlihat kusam dengan muka putih pucat. Tampak mimik muka penderitaan yang diperlihatkan. Saat bapak hendak menemui mereka, ia dihadang oleh seekor ular betina berkepala manusia. Kamu akan menyusul mereka karena kamu adalah wadalku. Ucapan menggema dari sosok tersebut membuat bapak langsung terbangun. Dan ternyata hari sudah malam. Bapak bermaksud keluar dari kamar itu, tapi pintu kamar terkunci. Di saat itulah ia mendengar nenek berbicara dari ruang samping. Hidanganmu ada di kamar sebelah, Nyi. Sontak, bapak terkejut bingung. Ia teringat dengan mimpinya yang akan dijadikan tumbal. Penuh ketakutan, bapak berusaha untuk keluar dari kamar. Berulang kali ia berteriak memanggil nenek, sambil mencoba membuka pintu. Namun tenaga itu mendobrak. Saat dalam kebingungan, tiba-tiba lantai kamar menggelembung, yang semakin lama semakin besar. Di saat itulah terdengar suara kakek di luar. Dan rupanya, ia tidak sendirian. Ada suara lagi seorang lelaki sepantaran. Bapak mencoba berteriak lagi, namun suaranya mendadak hilang. Tidak sepatah kata pun yang mampu keluar. Dalam ketakutan yang luar biasa, ia tetap berusaha menggedor pintu kamar. Dan tampaknya, hal itu berhasil membuat kakek mendekat. Karena tidak seberapa lama kemudian, terdengar suara kakek menggedor pintu sambil berteriak memanggil namanya. Di saat yang bersamaan, dari dalam lantai yang menggelembung, keluarlah seekor ular besar dengan memakai mahkota.
Pada saat semua badannya keluar, bapak yang tegang ketakutan langsung terkulai lemas. Ia pun roboh, tidak sadarkan diri. Ketika siuman, bapak sudah berada di rumah kakek. Samar-samar ia mendengar percakapan kakek dengan seseorang. Sudahlah, Mun, bawa saja Bandi merantau ke Sumatera. Di sana anakmu itu akan aman dari niat jahat ibunya, ucap lelaki yang tampaknya sudah kenal baik dengan kakek. Ia menyuruh agar kakek menemui seseorang yang bernama Darmansyah di sebuah kampung di Sumatera. Lelaki tersebut adalah kawannya, yang juga mempunyai lahan perkebunan getah cukup luas. Ia setengah memaksa kakek agar jangan sampai bapak menjadi wadal pesugihan yang dipuja oleh nenek. Sedangkan kakek sendiri terus mengecam perbuatan nenek yang gelap mata. Begitu tega ia menumbalkan semua keturunannya demi ambisi duniawi. Saat tahu bapak sudah tersadar, mereka segera menghampiri. Ketika melihat kondisi bapak yang baik-baik saja, terlihat ada rasa lega di wajah kakek. Lalu ia memperkenalkan sosok di sampingnya yang memberi air minum pada bapak yang sudah dimantrai. Beliau adalah Mbah Sarju, teman kakek yang juga seorang spiritualis. Mbah Sarju yang tinggal di lain kecamatan, baru 2 minggu pulang dari merantau, sehingga belum sempat berkunjung menemui kakek. Dan rencananya, beliau akan menetap di kampung halamannya, tidak lagi kembali ke wilayah perantauan. Di keesokan harinya, dengan berbekal sedikit tabungan dan alamat dari Mbah Sarju, berangkatlah kakek dan bapak ke Pulau Seberang. Setelah kejadian itu, diketahui kalau nenek sudah menikah lagi, dan masih saja ia menumbalkan beberapa orang terdekat demi menepati perjanjiannya. Namun 5 tahun kemudian kakek menerima kabar dari Mbah Sarju bahwa nenek meninggal dunia dengan kondisi sangat mengenaskan. Menurut Mbah Sarju, mayat nenek ditemukan di dalam rumahnya sudah membusuk. Matanya menonjol hendak keluar, sedangkan lidahnya menjulur panjang. Sementara lehernya terkoyak seperti digigit binatang buas. Dan hal sama juga ditemukan pada Sukin, suaminya. Hanya saja, lelaki itu berada di samping nenek tanpa busana. Menurut Mbah Sarju, seharusnya ada 3 tumbal lagi yang harus diserahkan. Namun nenek tidak bisa melaksanakannya, dan suami barunya pun dijadikan sasaran pemuas nafsu. Namun naas didapat, karena tumbal tidak juga didapat, maka sosok itu pun murka, dan itulah yang terjadi kemudian. Itulah riwayat masa dulu, dan pada akhirnya aku dan kakekmu menetap di sini, ucap bapak mengakhiri ceritanya. Aku terdiam membayangkan masa-masa itu, dan setelah bapak menghabiskan kopinya, ia mengajakku masuk ke rumahnya untuk istirahat malam. Seminggu setelah percakapan itu, kondisi kakek semakin memburuk. Yang biasanya berjalan memakai tongkat, kali ini sudah tidak kuat lagi, sehingganya berbaring di tempat tidur. Karena pampers sekala itu sulit didapat, maka aku dan bapak bergantian menjaga, membopongnya jika ingin ke kamar mandi. Malam ini, Mas Bono datang sendirian menjenguk kakek setelah hampir 5 hari aku mengabarinya. Aku ingin ia ikut terlibat mengurusi kakek, sehingga aku bisa bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Istri Mas Bono sendiri kurang harmonis dalam bersosialisasi dengan keluargaku. Jarang sekali berkunjung meski tinggal satu desa, dan hal itu berpengaruh pada Mas Bono, yang memang sudah dihinggapi sikap sombong. Melihat jarak antar saudara tersebut, aku sudah mewanti-wanti pada bapak agar jangan diambil pusing. Toh aku sudah memiliki tabungan cukup tanpa harus meminta pada Mas Bono. Bandi. Dengan suara yang lemah, kakek memanggil bapak. Kami pun segera mendekat. Setelah itu, dengan lirih kakek memberikan sebuah perintah. Disuruhnya bapak pulang ke Jawa Timur menemui Mbah Sarju, lalu minta tolong padanya untuk menjual warisan peninggalan nenek. Karena harta tersebut sampai sekarang dikuasai Astuti, saudara tiri bapak. Sebenarnya, bapak sudah tidak berpikir lagi harta tersebut. Tapi berhubung kakek menyuruh, maka ia pun akan menurutinya. Mungkin kakek ingin agar harta tersebut dipergunakan di masa sulit seperti sekarang.
di mana ia sudah renta dan bapak juga sudah tua. Harta itu diharapkan bisa membantuku dalam mengurusi mereka. Tapi satu pesan bapak, janganlah kamu makan apa yang disediakan oleh mereka. Ingat itu. Bapak mengangguk saja, meski ada rasa penasaran dengan hal itu. Sebelum bapak bertanya lebih jauh, Mas Bono menawarkan diri untuk pulang ke Jawa. Ia beralasan kalau bapak sudah sepuh dan berbahaya jika melakukan perjalanan jauh. Selain itu, kondisi kakek juga sedang drop, jadi tidaklah mungkin jika bapak meninggalkannya. Mendengar alasan itu, aku yakin jika Mas Bono mengincar harta yang dimaksud kakek. Tapi tanpa kehadiran bapak, tentu semua sia-sia, karena bapak adalah ahli waris yang sah. Akhirnya, diputuskanlah kalau bapak dan Mas Bono yang akan ke Jawa secepatnya. Namun bapak akan menunggu sampai keadaan kakek sudah cukup membaik. Mendengar itu, kakek menyuruh agar pergi besok saja. Jangan menunda hak yang harus diambil. Tentu saja apa yang dimiliki nenek selama menjadi istri kakek. Dan menurut kakek, itu di luar harta pesugihan. Cuaca hari ini cukup terik. Aku yang sedang kurang enak badan memilih beristirahat di rumah, menemani kakek yang kondisinya sudah mulai sehat kembali. Sudah bisa merasakan makan enak, juga berjalan sendiri meski masih dengan berpegangan layaknya bayi. 2 minggu sudah bapak dan Mas Bono pergi ke Jawa. Aku hanya mendoakan agar semua berjalan lancar tanpa kendala. Saat hendak meminum obat, terdengar suara salam yang tidak lain adalah bapak. Tapi tidak nampak ada Mas Bono yang mengantarnya. Bapak langsung mendekat pada kakek tanpa beristirahat lebih dulu. Terlihat raut wajah senang melihat kondisi kakek yang sudah membaik. Lalu bapak menceritakan selama berada di kampung halaman. Menceritakan tentang Mbah Sarju yang telah membantunya menemui Astuti. Hingga akhirnya disepakatilah pembagian harta warisan tanpa ada perdebatan. Lahan dan barang berharga yang menjadi bagian bapak diganti rugi oleh Astuti. Sedangkan semua uang pembayaran masuk dalam buku tabungan Mas Bono. Dan sepertinya ada gelagat tidak beres yang ditunjukkan oleh Mas Bono. Aku hanya mendengarkan tanpa berkomentar. Selang 3 hari, Mas Bono belum juga menemui bapak untuk memberikan uang yang menjadi hak milik bapak. Hingga aku pun disuruh untuk menanyakan tentang uang tersebut. Akan tetapi, berita duka lebih dulu kami terima, yakni berita tentang kematian Mas Bono. Seorang tetangganya datang memberitahu kami. Ia menceritakan kalau Mas Bono mendadak kejang-kejang diikuti muntah darah hingga berujung meninggal dunia. Hal itu berawal saat Mas Bono memakan mangga yang baru matang, yang katanya dari Jawa. Menurut bapak, buah tersebut adalah oleh-oleh dari Bude Astuti, yang dengan serakannya dibawa Mas Bono semua. Bapak tidak diberi satupun buah tersebut, termasuk makanan lain. Santon. Kakek berucap lirih. Itulah yang dimaksud dengan ucapan kakek sebelum bapak ke Jawa, bahwa jangan sampai makan apapun yang dihidangkan di sana, termasuk yang dibawakan sebagai oleh-oleh. Santon adalah jenis racun gaib yang biasa dioleskan ke makanan, minuman, atau buah-buahan. Orang yang menyantap makanan yang dilumuri santon pasti akan mati. Cirinya adalah muntah darah, dan darah juga akan keluar dari dubur korban. Bahkan sampai dikubur, darah itu akan terus mengalir dari mulut, hidung, dan dubur korban. Dari asal-usul racun jenis ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan jika santon adalah senjata turun-temurun, dan apabila tidak mendapat korban, maka akan menyerang diri sendiri. Ada pula yang mengatakan jika peninggalan orang yang memiliki pesugihan, tujuannya adalah untuk menggenapkan tumbal yang belum sempurna semasa si pengabdi pesugihan masih hidup. Aku terdiam ngeri melihat jasad Mas Bono. Memang benar kata kakek, jenazah Mas Bono terus mengeluarkan darah dari mulut dan duburnya. Sedari dimandikan, dikafani, bahkan saat akan dikebumikan pun darah itu terus mengalir. Terlihat ketika akan dikebumikan, kain kafannya berwarna merah di bagian mulut dan pantat Mas Bono. Karena sifat serakahnya, Mas Bono harus meninggal dengan cara demikian.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.